Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan. Dibesarkan dikit. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari bil awliya wa iftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi qad waffaqana li'ilmi khairu khalqihi wa littuqa musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Alhamdulillah, kita bersilaturahim lagi, kita ngaji lagi, mencari ilmu, mencari keberkahan, mencari kemanfaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah kepada kita sehingga kita ditetapkan iman Islam, dijauhkan dari segala keburukan, maksiat, dari segala yang tidak baik. Kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita dikehendaki baik, yaitu dikehendaki untuk mengaji dan mengikuti kebaikan. Yang kedua, tetap kita haturkan sholawat kepada Rasulullah SAW karena mumpung juga sekarang Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia termulia, manusia tercinta, manusia terindah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah al-Hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal qurra wal mufassirin wal muhaddithin وجميع السادة الصوفية إنما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها خصوصا إلى جميع الأولياء وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وصوله فروعه مريده محبه والسلسلة القادرة ونسبندية وإلى من نجزنا هذا الكتاب وإلى مؤسس تبيان حضرة العلماء وإلى ولي صوم وشيخ ولي معلم محمد رسول الله عليه مسعود وصوله فروعه مريده محبه وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجد جداتنا ومشايخنا ومشايخنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لحسن مقاصدنا ولحسن حاجاتنا حاجات الآخرة بالمغفرة حاجات الدنيا بمسرة بحرمة خرمة بحرمة طالب العلم بحرمة المشاورة بحرمة صلة الرحم بحرمة يوم الإسلام بحرمة شهر ربيع الأول. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Subhanaka nafsi tana'an kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, seperti biasa saya ingatkan niatnya diatur lagi. Niatnya diperbarui agar kita tetap dalam kondisi termotivasi dan benar-benar baik. Kalau tidak, repot sudah. Eman. Tidur itu mubah, tapi kalau diniati menjadi dapat pahala, menjadi ibadah. Ngaji wajib, diniati ganjarannya tambah. Oleh karenanya diniati. Sekarang kita ngaji kitab Lubabul Hadits. Lubabul Hadits ini karangan Al-Alamah Al-Fadhil Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Juga pengarang tafsir. Ayatul Ahkam. Kalau Ayatul Ahkam itu Syekh Ali As-Sobuni. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah pengarang tafsir Jalalain. Ya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin siapa? Dicari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tanqihul Qaul halaman 10. Wa qala lan wisdawus sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal 'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yaktubu lahu thawabuhu ay tasbih dzalika ta'ir. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li sayyidina Zaid al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zaid al-Ansari, fa inna su'balaka syai'un min umurid dunya fa aktsara min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid al-Ansari, ketika engkau terkena masalah yang banyak dalam urusan dunia, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa manut utawi sapane wong kala dawuh maca la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah min ghairi ajabin saking tanpa gawakaken. Ini ajabin ini bi fathil ain, dengan ain di fathah, wal jim ayhan kaunul qail min ghairi ta'ajjubin mimma ra'a au sama. Maksudnya orang yang membaca bismillah la ilaha illallah tadi tanpa menginginkan dilihat oleh orang lain atau didengarkan oleh orang lain, maka seperti itu ada burung
yang akan lewat di atas arsy. Burung itu membacakan tasbih beserta orang-orang yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Dan dituliskan baginya, bagi seseorang aini qailiha, bagi seseorang yang membaca la ilaha illallah tadi, thawabuhu, pahalanya pahalanya burung yang membaca la ilaha illallah tadi, ganjarannya diberikan kepada orang yang membaca ayat tasbihah dari at-thair sampai hari kiamat. Itu kalau satu kali. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah berapa kali? Ada berapa burung yang akan bertasbih untuk yang membaca la ilaha illallah. Ini adalah keutamaan bagi seseorang yang membaca la ilaha illallah. Wa qala lan yusdawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jauh, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Marratan, satu kali. Ghufira lahu dzunubuhu. Maka akan diampuni bagi seseorang tadi dosanya, ai saghair, dosa-dosa kecil. Wa in kanat aitil kadzunub, walaupun dosa tadi mithlu zabadil bakhr bi fathil za wal ba. Walaupun dosanya orang tadi seperti buih di lautan. Ai ma'ihi aw ma ya'lu wajhahu min raqwatin wa nahwihima. Wal ula aula li anna al murad kinayatun anil mubalaghati fil kathrah kama qalahu. Maksudnya adalah seperti buih-buih di lautan. Seperti itu adalah kinayah untuk membuat bahwasanya saking banyaknya dosa itu pasti diampuni oleh Allah ketika membaca benar-benar dengan hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu diampuni oleh Allah. Bisa dibayangkan. Nah sekarang kita ini setiap hari sudah dosa. Makanya yang sering baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keutamaannya. Wa qala lan yusdawu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra al-mu'minina 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Nawwarallahu tilkal qubur kulliha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu ailil qail alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Insyaallah banyak pahalanya. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin. Ada yang bermakna wahoto ay asqoto, melebur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika engkau berjalan melewati kuburan orang Muslim ya, atau di situ kalau campur ya berarti yang kita niatkan adalah melewati kuburannya orang-orang Muslim saja. Lalu orang yang melewati kuburan tadi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan nawwarallahu tilkal kubur. Allah akan menerangi semua ahli kubur di sana. Diberikan cahaya Allah. Dan juga Allah akan mengampuni dosa orang yang membaca itu.
nawwarallahu tilkal qubur. Dan juga Allah akan menuliskan baginya, memberikan pahala 1 juta kebaikan untuk orang yang membaca tadi. Dan juga Allah akan angkat baginya 1 juta derajat. Dan Allah akan menghapuskan baginya 1 juta dosa. Enggak nanggung-nanggung ini. 1 juta. Bukan 1.000, 2.000. 1 juta. Kalau kita melewati kuburan terus baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih-lebih melewati kuburannya orang tercinta kita ataupun guru-guru kita ataupun para aulia. Makanya ayo dibaca. Biasanya kan kita sering ziarah, itu dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa yaghfirullahu lana wa lakum adz-dzunub. Terus dibaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-babut tsalits, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Qala dawusitan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abd yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadubur rasas 'ala an-nar. Diceritakan bahwasanya sebelum hadits ini muncul ya, itu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu mega merah itu berpindah dari arah kidul nang mana? Kidul nang kulon ya, selatan ke utara. Pokoknya pindah-pindah. Dan juga angin itu bertiupan. Awalnya di aras itu bertiupan, lalu gara-gara bismillahirrahmanirrahim ini diam. Dan para syaitan pada waktu penciptaan bismillahirrahmanirrahim itu semuanya dirajam di langit. Tahu dirajam? Ditaleni. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zatnya, dengan kemuliaannya. Beliau menyampaikan, tidak ada mulut yang rusak yang menyebut bismillahirrahmanirrahim. Berarti dengan kata lain, mafhum mukhalafahnya adalah semua mulut yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu akan terjaga dari kerusakan. Dan tidak diperbolehkan seseorang menyebut nama bismillah, namanya Allah di dalam bismillahirrahmanirrahim itu, kecuali Allah akan berikan baginya keberkahan. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan barang siapa yang menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan masuk surga. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun hamba yang ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali syaitan itu hancur, seperti hancurnya timah dengan api. Ya, timah lekaro api ya, lele gitu. Jadi diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min 'abd yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin ayyaktubu fi diwanihi 400 hasanatin wa qala. Oh, sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuruh malaikat kiramal katibin. Kiramal katibin itu yang bagian menulis kebaikan. Beda lagi dengan raqib atid. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat itu untuk menuliskan di catatannya. Ada yang menyampaikan sama dengan raqib atid, ada yang menyampaikan berbeda. Jadi dia memang khusus tugasnya untuk menulis kebaikan. Karena satu manusia itu di dalam riwayat suatu kitab itu tidak cukup dua malaikat itu saja. Jadi malaikat raqib atid itu juga punya tentara. Di pojok kanan, pojok kiri, pojok atas, di atas bawah, di samping, di depan, di belakang. Jadi nggak hanya di kanan dan kiri, semuanya ada. Disuruh menuliskan apa? Disuruh menuliskan 400 kebaikan, 400 hasanah. Nah, saiki kita ini melaksanakan satu kebaikan saja bulan. Kati sedekah yang kalau duit, kati sedekah nang sapa ya kadang nggak tepat, kan gitu lah. Mau sholat juga kadang malas, kan gitu. Sing juga wudu dan sebagainya. Lah ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ditulis 400 kebaikan. Kan emang gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubi as-saghair dzarratun." Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan tersisa baginya satu darah pun daripada dosa-dosa kecil. Yang zahir ini bukan dosa-dosa besar ya. Dosa menyekutukan Allah itu beda lagi sudah. Harus bertobat. Ya. Ini dosa kecil. Dosa apa namanya? Ngerasani, gosok, ngarai wong loro ati, suudzon nang wong, itu adalah saghair ya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Wis gini aja Ustaz, saya tak ngerasani wong, saya tak anu cek. Engko kali ngomong Bismillahirrahmanirrahim kan sudah diampuni lah. Ini beda lagi urusan gitu ya. Kalau itu memang disengaja itu. Amdan, tidak boleh. Malah lebih dosa lagi. Lebih dosa niatnya daripada melaksanakannya itu. Karena sudah disengaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim lalu dia bagusi itu dengan tulisan yang bagus, diterangkan sinnya, maka baginya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang. Masya Allah. Hanya nulis ya. Makanya di kitab-kitab itu biasanya ditulis. Kalau mau nulis keterangan kitab ini, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau menulis keterangan atau makna itu di atasnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Makanya enggak sembarangan gitu. Ini ada haditsnya, hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap remeh.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, falyamuddar rahman." Ini maksudnya fajawwada ta'liman. Fajawwada termasuk mengagungkan Allah dalam penulisan tadi, memperindah tulisan tadi adalah menuliskan Ar-Rahman itu ada ada harokatnya gitu. Itu juga termasuk mengagungkan. Kalau dibaca ya panjang. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau cepat enggak apa-apa. Pokoknya temponya itu pas. Ukuran tajwid. Lek pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan kurang. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa bil kawakib, menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Wa hiya asy-syamsu wal qamar wan nujum, dengan matahari. Matahari itu termasuk bintang, bintang yang besar, bintang yang besar, bukan bintang kecil ya bebe. Tapi matahari adalah bintang yang besar. Qamar, bulan, wan nujum, dan bintang-bintang kecil. Wa zayyana al-malaikah bi Jibril, dan Allah menghiasi para malaikat itu dengan malaikat Jibril. Bahwa naqibul malaikah, karena malaikat Jibril itu adalah jenderalnya para malaikat. Kan tugasnya katanya mengirim wahyu, Ustaz. Berarti sekarang nganggur. Malaikat Jibril sambil ngopi, Ustaz. Ya enggak, Beb. Kainaan ya anu yakin dalam kegiatan ngopi tinggal. Itu masa-masa. Sambil wake, lomboknya banyak, Mas Teddy sama Mas Akin. Mumpung liburan, Zat. Liburan kuliahnya online. Wa zayyana al-jannah bil khur wal qusur, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dengan bidadari, wal qusur, dan kerajaan di dalam keraton, rumah-rumah yang besar, rumah-rumah bertingkat. Wa zayyana al-ayyam biyaumil jum'ah, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hari-hari itu yang ada dengan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu diciptakan untuk menghiasi hari-hari yang lain. Wa zayyana al-layali bilailatul qadar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada min alfi syahr, dari 1000 bulan. Wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan-bulan yang ada itu dengan bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajid bil Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi masjid-masjid dengan Masjidil Haram, Ka'bah. Wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitab Zabur, Injil, Daud, Zabur Daud wa Injilu ala Taurat. Dan juga wa zayyana al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya
Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sesuatu yang tersirat, itu ada di sana. Istilahnya qalbul Qur'annya itu di sana. Intinya Al-Qur'an itu di Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim intinya adalah di Al-Fatihah. Al-Fatihah intinya di Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala Bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kuffari wan nifaq." Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan ditulis baginya dia digolongkan daripada orang-orang yang berbuat baik, dan dibersihkan darinya sifat-sifat yang menyebabkan dia masuk ke dalam kaum ahli munafik, dan juga kaum kafir. Dibersihkan, sifat-sifat munafik itu dibersihkan. Makanya yang banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Munafik itu siapa? Munafik itu ketika di depan bilang iya, di belakang bilang tidak. Itu munafik. Jadi hati-hati. Munafik itu ketika berjanji dia bilang iya. Ketika diberikan amanah dia nggak bisa melaksanakan dengan baik. Ketika berbicara dia berdusta. Itu orang munafik. Kayak di awal surat Al-Baqarah itu kan. Qalu amanna wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata. Akhirnya dibalas oleh Allah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, katanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Siapa itu ciri-cirinya? Kalau di depan orang tadi, di depan yang memberikan amanah ataupun yang diajak berbicara ataupun yang memberikan amanah, itu dia bilang iya, tapi tidak sesuai. Di belakangnya ono konco-konco nih, ono syaitan dan sebagainya. Enggak, aku cuma kayak guyonan karo iku. Gitu. Itu adalah termasuk ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Tapi kalau sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dibersihkan darinya sifat-sifat tadi. Man qala Bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama seperti yang di atas. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni baginya dosa-dosa yang lewat. Makanya yang banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, ya boleh. Kenapa enggak boleh? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumtum faqulu Bismillahirrahmanirrahim." Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa idza atabukum yamna'umullahul mulk. Yamna'umuhullah. Nah, yamna'umullahul malaku an dzalik. Atau juga yamna'uhumul malaku an dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika engkau berdiri, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mau keluar ataupun maksudnya diam gitu, nganggur-nganggur gitu kan. Itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ketika ada manusia yang akan menggunjing kamu, kerasani, itu dicegah oleh para malaikat. Tapi kalau memang ditakdirkan untuk dirasani, berarti rasan-rasan mereka itu untuk mengurangi
mengurangi dosa kita. Jadi orang yang merasani orang lain, walaupun baik loh ya. Sampai ada satu riwayat, ketika Rasulullah dicari oleh seseorang ya, ke rumahnya, itu ada seseorang, wafi riwayat itu Arabi, orang Badui. Biasanya orang-orang Badui itu adalah orangnya besar, kulitnya hitam, kan itu kan? Identik seperti itu. Bertamu kepada Rasulullah, mencari Rasulullah. Salam, assalamualaikum. Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah dan jawab. Akhirnya 3 kali, akhirnya dijawab bahwa Rasulullah tidak ada. Sayyidatuna Aisyah ngincang, tahu ngincang ya? Mengintip. Bahwa orangnya tinggi, hitam dan sebagainya. Akhirnya salam kepada Rasulullah. Belum enggak masuk rumahnya. Akhirnya dia pulang. Arabi tadi. Rasulullah balik. Setelah balik, Sayyidatuna Aisyah bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi ada yang mencari engkau. Orangnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini." Langsung di stop sama Rasulullah. Stop. Sekarang ini. Tenggorokan diginikan, iya, bukan dibersihkan, dikit-dikit gitu loh, biar muntah. Setelah muntah yang keluar itu daging-daging busuk. Katanya Rasulullah, itu hasil daripada engkau ngerasani orang tadi. Padahal nggak ngomong jelek ya, ngomongnya menyampaikan salam dari orang tadi, terus menyebutkan ciri-cirinya, orangnya besar, tinggi, hitam dan sebagainya. Jadi hati-hati. Nah terus bagaimana Ustaz? Ya niatnya harus ditata. Ada yang kilwakal bahwasanya ngerasani itu adalah ngomong sesuatu tentang orang tadi, dan ketika orang itu mendengarnya, orang itu sakit hati. Walaupun kita menyampaikan itu, ngerasani itu bukan karena kejelekan. Nah, ya. Jadi di situ. Nah, kalau tadi orang tadi dibilang orangnya tinggi, hitam dan sebagainya, kan orang pasti akan waduh. Jadi harus hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim." Tatkala lungguh sira kabeh majlisan ing siji majelis, faqulu mongko ngucap sira kabeh bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan juga lafaz wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa in fa'ala dzalika, wa wakkala Allahu malakan yamna'un minal ghibati hatta la yaktabuku. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika engkau berkumpul di majelis ini ya, baik itu majelis ngaji, majelis kumpul, majelis apa lagi, yang penting bukan majelis ghibah ya. Tidak boleh, ghibahnya aja dosa. Nah ini tadi. Maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika engkau melaksanakan itu, katanya, maka Allah akan menyuruh malaikat untuk mencegah orang-orang yang akan menghibah, yang akan menggunjing kamu. Maka terbebas. Kalau benar-benar dibaca. Ayo dibaca bismillah, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan barokahnya bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala
mengamankan kita daripada mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab. Baik itu digosipin, entah itu di sosial media, entah itu di chat, entah itu langsung ngobrol, diamankan oleh Allah. Yang banyak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi fadilatis salati 'ala nabi wallahu a'lam bis-shawab. Itu adalah keutamaan-keutamaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mengaji tentang fadilahnya membaca sholawat. Mumpung bulan Maulid, yang banyak baca sholawat. Kalau bisa satu hari itu 2000-3000 itu minimal. Mumpung ulang tahunnya orang yang tercinta. Waduh, kok banyak. Katanya Burdail, fahim toroban kama hammat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kabir. Gilalah. Kalau kamu mencintai sesuatu itu kamu harus gila. Kalau kamu tidak gila, maka kamu pada cinta yang salah. Bener-bener gila gitu. Maksudnya apa? Los-losan gitu. Gak ada 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kan biasa. Banyak 10.000 kali gitu. Karena bukti orang mencintai itu adalah banyaknya menyebut yang dicintai. Banyak disebut. Kita cinta Rasulullah, banyak menyebut Rasulullah. Kalau nggak cinta ya berarti nggak akan menyebut Rasulullah. Makanya yang banyak menyebut lafaz sholawat kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Fadhil hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wa mursalil malaikatil muqarrabin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ثم إلى 4 أئمة المجددين وكل في الدين وعلماء العاملين وكل مفسر وكل محدث وجميع سادة الصوفيين مكان مشارق الأرض والمغرب والبحر والبر وخصوصا جميع الأولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن أصوله إبراهيم مريد محبي وسلسلة القادر ونسبته ولمن نهجنا هذا الكتاب أن الله درجة في الجنة لكثر مثوبته ما يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات بالدين والدنيا والآخرة وإلى بينا وأمهاتنا وجداتنا وجد جداتنا ومشايخنا ومشايخنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيه ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاصل مقاصدنا والحسن حاجتنا حاجة الآخرة بالمغفرة حاجة ابن الميسرة بحرمة بحرمة طلب العلم بحرمة المشاورة بحرمة صلاة الرحيم بحرمة يوم الاثنين بحرمة شهر ربيع الأول شاء لله لنا ولهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اعبدوا من الصالحين من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا زدنا علما نافعا وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوح الحكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الختم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الكامل لله ونسأل لنا العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.